Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawati, salah satu mahasiswi IAIN Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini, guna menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar, yakni membuat video micro teaching. Nah, berikut ini video kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang semangat ini, coba diulang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuki proses pembelajaran, untuk memasuki materi, kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Ada Tri Mulyani, ada Gendis, Hadir. ada Nur, Hadir. ada Reva. Hadir. Oke, karena semuanya hari ini hadir dan kita akan. Nah, anak-anak sekalian, apakah sudah ada yang tahu materi tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tidak ya, belum ada yang tahu. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang macam-macam kiamat. Nah, sebelumnya sudah ada yang pernah dengar atau yang pernah baca tentang judul kita pada hari ini? Pernah dengar di mana, Nur? Buku agama, bagus. Kalau Reva? Guru agama cerita. Kalau Gendis? Media sosial, bagus. Kalau Tri, tolong perhatikan baik-baik, jangan ada yang main. Fokus ketika ibu guru menjelaskan, maka semua pandangan harus ke depan. Tidak boleh ada yang bermain atau asik sendiri. Itu harus dibiasakan. Nah, gimana Tri? Pernah dengar? Penceramah, bagus. Mantap, semua bagus jawabannya. Nah, macam-macam kiamat. Kiamat itu ada dua macamnya. Yang pertama, kiamat apa? Ada yang tahu? Yang kedua, siapa yang tahu? Kiamat apa? Nah, betul sekali bahwa macam-macam kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, yang pertama, kiamat sugro. Sugro itu artinya kecil. Bagus. Nah, maksud dari kiamat sugro ialah kiamat di mana alam semesta mengalami sebuah kehancuran, namun tidak secara keseluruhan, sebagian saja. Nah, contohnya itu seperti adanya bencana tsunami
gempa, tanah longsor, angin puting beliung, dan semacamnya. Bagaimana? Anak-anak sudah paham tentang kiamat sugro itu apa? Sudah? Betul? Betul. Oke, nanti kalau ibu tanya kembali harus dijawab ya. Harus bagus jawabannya. Maka harus memperhatikan betul-betul. Jangan ada yang asik sendiri. Oke, nah selanjutnya kiamat kubro. Arti dari kubro apa? Besar. 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 Nah, maksud dari kiamat kubro ialah di mana seluruh alam semesta dan seisinya mengalami kehancuran, di mana gunung-gunung berterbangan, rumah-rumah hancur, manusia pada kebingungan, semua binatang pada kebingungan, tumbuh-tumbuhan pada tumbang semua, dan semuanya mengalami sebuah kehancuran sehingga semua binasa. Di mana hal itu dimulai ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Nah, dengan itu kita harus benar-benar yakin, kita harus memahami dengan baik bahwa hari kiamat itu benar adanya dan akan datang pada suatu saat nanti, di mana hanya Allah yang tahu. Oke. Nah, pada kali ini ibu mau membagi kelompok. Coba. Nah, untuk kelompok pertama dengan pesertanya adalah bangku pertama dan kelompok kedua bangku kedua. Oke. Nah, di sini ada 2 lembar pertanyaan soal. Ibu akan membagikan dan silahkan anak-anak menjawabnya dengan mencentang ya. Dengan mencentang saja. Mana yang termasuk daripada kiamat kubro dan kiamat sugro. Kan coba perhatikan. Jangan ada yang main-main ya. Kalau ibu guru sedang menjelaskan, itu harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Untuk tidak asik sendiri, untuk tidak bermain pada saat ibu guru menjelaskan. Supaya apa yang disampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Nah, oke, kelompok 1, bangku pertama. Kelompok 2, bangku kedua. Oke, pada lembaran tersebut silahkan anak-anak menyentang. Jika itu termasuk daripada kiamat sugro, maka centang. Dan jika itu termasuk daripada kiamat kubro, maka centang. Cepat. Waktunya hanya 3 menit dari sekarang. Hitungan ke-5 dari sekarang harus selesai semuanya. 1, 2, 3. Sudah selesai? Oh, sudah. Oke, mantap. Oke, sekarang kertasnya kalian tukar. Oke. Nah, coba dari kelompok 2 dulu. Coba gendis. Di situ nomor pertama apa di situ yang tertulis? Kiamat sugro. Kecil. Contoh kiamatnya apa? Gempa. Termasuk daripada kiamat Kecil. atau kiamat Oke. Kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Benar. Kelompok 1.
Coba Nur, apa poin kedua di situ? Banjir. Banjir. Termasuk daripada? Kiamat segera. Oke, benar. Kembali lagi ke kelompok 2. Poin kedua apa? Banjir. Semua isi semua. Kelompok 2 apa? Semua isi semesta hancur. Termasuk apa itu? Kiamat kubra. Betul. Coba kelompok paling depan perhatikan, jangan main HP, tutup HP-nya dulu. Poin pertama apa tadi? Karena tadi yang pertama kan poin kedua. Sekarang poin pertama apa di situ? Jawabannya? Termasuk apa? Kiamat kubra. Betul. Nah, sekarang poin ketiga, kelompok 2. Poin ketiga, apa tertulis di situ? Meninggal dunia. Loh, Termasuk daripada kiamat apa itu? Ketika meninggal dunia, kiamat apa itu? Ketika kita meninggal dunia, kiamat apa itu? kiamat surga. Betul. Kelompok 1. Poin ketiga. Jawabannya di situ apa? Semua isi semesta hancur. Kiamat apa di situ? Kiamat kubra. Betul. Kubra. Selanjutnya, kelompok 2. Poin selanjutnya, poin keempat. Apa di situ? Angin puting beliung. Termasuk kiamat? Kiamat apa? Ayo. Segera. Oke, benar. Oke, kelompok 1 lagi, poin keempat apa? Segera. Meninggal dunia. Termasuk? Surga. Kiamat Oke. surga. Selanjutnya, Tsunami. termasuk daripada? Kiamat surga. Oke, selanjutnya. Dan Paris. Yang kelompok kedua. Meninggal dunia. Bukan, sudah tadi itu, yang lainnya lagi. Yang sama seperti tadi. Tsunami. Termasuk kiamat? surga. Oke. Benar. Nah, semuanya jawabannya Benar. kita kelaskan dulu. Nah, karena semuanya jawabannya sudah benar, berarti semua sudah paham ya. Sudah benar-benar paham kan? Nah, oke, dengan itu ketika kita sudah memahami yang seperti apa itu macam-macam kiamat dan bahwa kiamat itu ada kiamat kecil dan kiamat besar. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjadi manusia yang Pendidikan. beriman, bertakwa dan Pendidikan. Oke, benar. Nah, dengan mempercayai hari kiamat, maka semakin bagus pula lah iman kita. Jangan ada yang berisik, jangan ada yang main-main ya. Cobalah untuk membiasakan tetap serius, tetap santai dengan memperhatikan ibu guru. Jangan ada yang beraktivitas yang lain ketika belajar. Itu merupakan adab-adab dari belajar. Kita juga harus memahami hal-hal yang seperti itu. Oke. Dengan itu, setelah kita mempelajari macam-macam kiamat ini, maka kita harus sering-sering bermuhasabah atau introspeksi diri bahwa di suatu saat nanti semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Dengan itu kita harus menjadi sebaik-baik manusia dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan PR karena pada hari ini anak-anak sekalian sudah benar-benar memahami yang mana itu kiamat sugro dan mana itu kiamat kubro. Nah, coba tulis, buka bukunya.
mencari tentang pembahasan kiamat di dalam Al-Quran. Oke, nah, jadi itu adalah PR-nya. Carilah ayat Al-Quran yang membahas atau yang berkaitan tentang kiamat. Kemudian setelah itu pertemuan selanjutnya satu persatu ibu akan menyuruh kalian ke depan dan membacakan ayatnya serta arti daripada ayat yang berkaitan dengan kiamat. Oke. Nah, okelah, karena pada hari ini kita bisa menyelesaikan pada pembelajaran kita tentang macam-macam kiamat, dan semoga semuanya selalu tetap rajin untuk menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tua, dan jangan lupa untuk tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, oleh karena itu pada hari ini cukup sekian dulu materi kita, pembelajaran kita, dan saya harap kepada anak-anak sekalian untuk mengerjakan PR-nya dan benar-benar mengimplementasikan atau mengaplikasikan pengetahuan kita yang telah kita miliki. Oke, silakan ditutup bukunya dan kita bersiap-siap untuk pulang. Tutup bukunya. Nah, karena semuanya sudah paham tentang materi kita pada hari ini, dan ingat ya, PR-nya harus dilaksanakan, dikerjakan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semua bisa memahami dengan baik dan mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih atas semangat belajarnya ya anak-anak. Tetap semangat terus dalam menuntut ilmu. Dan ibu tutup proses pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan bersiap-siap untuk balik ke rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum.